survive. So humans, honeybees. Laying, it's not often that you usually see them laying, it's usually when you pull. Manusia boleh saja mengklaim kalau sistem sosial mereka yang ciptakan, seperti negara, pemerintahan, hingga hukum, sebagai hal yang lebih superior dibanding makhluk lain. Namun untuk pembuktian, kita semua jelas kalah dari lebah yang telah hidup sejak para dinosaurus masih menguasai planet bumi dan berhasil selamat dari kepunahan lewat seperangkat sistem sosial yang jadi kekuatan mereka. Memang, sistem sosial dunia lebah terserap milik manusia. Mereka tak terpengaruh oleh hubungan politik yang dapat berubah sewaktu-waktu, tapi berjalan stabil karena aturannya berasal dari pakem genetik. Koloni lebah terutama yang tergolong pemburu madu, dalam kawanannya biasanya punya satu ratu. Ratusan lebah drone, 20.000 hingga 80.000 lebah pekerja, serta para calon lebah yang masih berkembang dari telur, larva, sampai pupa. In the last step, their skin shrivels up and they sprout. Ratu seperti namanya adalah betina yang menempati posisi tertinggi dalam koloni lebah. Namun bukan sebagai pemimpin layaknya hierarki dunia manusia. Posisi mereka lebih cocok disebut ibu untuk seluruh kawanan. Karena ratu adalah satu-satunya anggota koloni yang mampu menetaskan lebah pekerja dengan kemampuan produksi telur hingga 2.000 butir dalam sehari. Usia normal mereka 5 tahun, namun hanya menghasilkan telur hingga tahun ketiga sepanjang masa hidupnya. Biasanya, sang ratu mudah diidentifikasi oleh manusia saat berada dalam kawanan. Secara fisik, ukurannya jauh lebih besar dibanding lebah lain. Karena selama 16 hari dalam sel saat masa larva, mereka hanya mengkonsumsi makanan premium yang disebut royal jelly. Untuk memaksimalkan pertumbuhan sesuai kebutuhannya sebagai penghasil telur, tentu tak semua anggota kawanan bisa menjadi ratu. Hanya betina dengan feromon khusus bernama queen mandibular yang bisa mengisi posisi ini. Ini adalah hal yang dibutuhkan untuk menyebarkan aroma khas yang akan menandai seluruh anggota koloni. Sesaat sebelum mereka menetas, jadi dua jenis lebah yang punya tugas penting dalam sarang. Telur yang tak dibuahi umumnya jadi drone alias lebah jantan. Dan yang dibuahi akan jadi populasi terbanyak dalam sarang. Mereka adalah para betina alias lebah pekerja. Tunggu, jangan salah paham. Meski disebut betina, mereka ini hanya bisa memproduksi telur yang akan jadi lebah jantan. Beda dengan sang ratu yang memang mampu memproduksi semua jenis telur. Itulah sebabnya ratu memegang peran penting dalam sebuah sarang. Karena tanpa mereka, jumlah anggota dalam kawanan tak akan berkembang. Tapi bukan berarti posisi lebah lain tak dibutuhkan. Sebab pada akhirnya, sarang juga tak berjalan tanpa lebah pekerja. Toh, sesuai namanya, mereka lah yang mengerjakan nyaris semua urusan dalam sarang. Dengan berbagai macam tugas, mulai dari menjaga keamanan sarang dari penyusup, seperti sesama serangga hingga para predator. Kemudian mencari serbuk sari dan nektar untuk mengumpulkan madu. The only way to get the blossom to dislodge it. Lalu merawat ratu baik yang dewasa maupun yang masih larva, terus bertanggung jawab memberi makan seluruh kawanan, termasuk para lebah jantan dan larva. Dan bukan cuma itu, para lebah pekerja juga membangun seluruh sel atau ruangan dan sistem ventilasi sarang. Bahkan ya, ada yang perannya seperti dokter, merawat lebah yang sakit dan menyingkirkan mereka sebelum menelari anggota kawanan. Mungkin itu sebabnya, rata-rata masa hidup lebah pekerja hanya berlangsung sekitar 6 minggu. Jauh lebih sebentar dari sang ratu, tapi itu masih lama jika dibandingkan dengan masa hidup para drone alias lebah jantan. Karena setelah menunaikan satu-satunya tugas untuk membuahi ratu baru, mereka ini akan langsung mati. This male Dawson's burrowing bee is waiting for a mate. Dan sepertinya karena tugas yang sedikit itulah, lebah jantan yang masih tinggal bersama kawanan tanpa sempat menunaikan tugasnya seringkali akan ditendang keluar dari sarang, terutama saat persediaan makanan mulai menipis, karena dianggap masih bisa mencari makan dengan cara menunaikan tugas di koloni lain. Bisa dibilang ini sistem yang nyaris sempurna dibanding perangkat sosial milik manusia. Aturan hidup dan pembagian tugas dalam koloni lebah semuanya rasional dan sesuai kebutuhan. Pantas saja, spesies mereka tetap bertahan setelah ratusan juta tahun.
Dan ini bukan satu-satunya hal yang membuat lebah mengagumkan. Mereka ini bisa dibilang hewan yang cukup cerdas, terutama dalam urusan kalkulasi. Bayangkan saja, alih-alih memilih bentuk lain seperti segitiga, kotak, atau lingkaran, mereka justru memilih heksagonal alias segi enam sebagai desain strukturnya. Bentuk arsitektur yang menurut dua ilmuwan beda generasi, Jane Grosek dan Thomas Hales, itu dapat menyusun ruangan jadi partisi berukuran sama untuk tiap selnya. Kemudian lebih hemat bahan dibanding bentuk lain, serta memaksimalkan seluruh sisi untuk tiap ruangan. Ini jelas keputusan jenius yang sesuai kebutuhan, karena bagaimanapun, sarang ini dibuat untuk seluruh anggota kawanan, yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu ekor. Kalau sebesar itu, jelas butuh bahan dalam jumlah besar dong. Sementara untuk membangun sarang, lebah tak bisa menggunakan sembarang bahan. Karena selain jadi tempat tinggal, sarang ini juga digunakan untuk menyimpan makanan, serta merawat larva. Keduanya butuh pengaturan suhu stabil, jadi satu-satunya bahan ideal untuk mereka itu cuma lilin madu alias cara alba, yang memang bisa diproduksi sendiri oleh para lebah pekerja, menggunakan kelenjar penghasil lilin di perut mereka. Namun, ini tak bisa dilakukan setiap saat. Sebab untuk menghasilkan lilin, para pekerja ini harus mengkonsumsi madu terlebih dahulu, untuk mengolah kandungan gula dari saat itu ke dalam bentuk padat. Ini mirip dengan proses karamelisasi. Nah, alasan itulah yang membuat para pekerja harus menghemat bahan. Karena madu ini dibutuhkan untuk banyak hal dalam sarang. Selain jadi lilin, mereka juga mengolahnya jadi propolis atau lem lebah. Itu adalah cairan yang dihasilkan lebah madu dengan mencampurkan air liurnya dan lilin lebah dengan zat perekat yang dikumpulkan dari tunas pohon, aliran getah, atau sumber botani lainnya. Dan dalam pembangunan sarang, propolis ini akan digunakan sebagai cairan pelindung untuk membentuk struktur sel jadi lebih solid, agar tahan dari berbagai jenis guncangan dan ancaman, seperti cuaca, pemangsa, hingga proses pembusukan. Ketahanan semacam itu memang kriteria ideal yang dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan hidup seluruh kawanan. Toh, selain para lebah yang butuh ruang cukup dan aman, makanan mereka juga butuh hal yang sama. Dan dalam hal ini, umumnya ada dua jenis makan yang disimpan para lebah dalam sarang. Pertama, adalah makanan umum bernama bipolin atau roti lebah, untuk konsumsi para pekerja, lebah jantan, dan larva biasa. Makanan ini terbuat dari pelet serbuk sari bunga yang dicampur dengan air liur lebah dan dikemas dengan tetesan madu untuk mengawetkan. Sedangkan, makanan kedua disebut royal jelly. Ini adalah pangan bergizi tinggi yang terbuat dari sekresi lebah pekerja sebagai konsumsi awal untuk semua larva baru dan konsumsi permanen untuk calon ratu hingga dewasa, seperti pembahasan kita di awal.